Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara akses SSH server dari luar menggunakan Cloudflare Access ya, atau Cloudflare Zero Trust ya, seperti itu. Nah teman-teman, untuk konfigurasi ini tanpa ribet, tanpa perlu install apapun, cukup pasang Cloudflare Tunnel. Habis itu tanpa perlu port forwarding yang ribet di router teman-teman. Gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Kita intro dulu. Nah, di video kali ini saya akan membahas tuntas bagaimana cara konfigurasi, setting, kemudian cara konfigurasi level advance tentang Cloudflare Access ya. Teman-teman perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya Cloudflare mempunyai produk yang namanya Zero Trust ya, atau kita biasa kenal dengan Cloudflare Access. Di bawahnya itu ada Cloudflare Tunnel ya, seperti itu. Nah, untuk pada video saya sebelumnya, part 1 tentang akses SSH menggunakan 3 cara, yaitu akses menggunakan putih, kemudian CMD dan lain-lain. Akses kedua menggunakan dashboard di CasaOS yang di sini. Kemudian yang ketiga menggunakan Docker atau Docker Compose dari TTY Bridge ya, seperti itu. Ini dia repositorinya. Terima kasih untuk CP020 TTY Bridge ya, seperti itu. Nah, untuk cara ketiga yaitu cara yang lebih advance, kemudian lebih seru dan juga lebih menarik tentunya, yaitu menggunakan Cloudflare Access. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya saja di sini. Saya sudah akses public untuk SSH saya lewat Cloudflare Access dengan domain upxid.cloudflareaccess.com. Nah, kemudian nanti akan ditanya untuk email login yang telah saya daftarkan. Nah, kita coba dulu. Di sini saya menggunakan email upxid yt@gmail.com seperti ini. Kita send message code saja, kita tunggu prosesnya. Nah, ini akan mengirim email mengirim kode ke email kita yang telah kita daftarkan di Cloudflare Access ya, seperti itu. Kita masuk dulu di emailnya. Saya pakai profil baru di sini. Saya buatkan pakai Gmail. Nah, ini teman-teman bisa email saya di sini. Jika ada beberapa kebingungan dan lain-lain, bisa email di upxid yt ini ya, seperti itu. Ini email official dari channel upxid. Nah, di sini ada Cloudflare Access. Nah, ini dia Cloudflare access code-nya. Ini kita copy dulu. Kita masukkan saja di tadi. Nah, seperti ini kita paste. Kemudian kita sign in. Nah, setelah di sign in, kita diminta untuk user, kita masukkan saja usernya untuk SSH di lokal kita, kemudian passwordnya ya. Nah, setelah itu selesai, maka teman-teman akan diarahkan ke SSH dari Cloudflare kita, atau SSH dari tunnel yang telah kita buat tadi, kemudian masuk langsung ke host yang ada di PC kita atau mini PC atau server kita. Nah, biar teman-teman tidak bingung, kita cek di IPA saja atau IP address. Nah, di sini mohon maaf ya, banyak untuk IP address dari Dockernya saya. Di sini ada tulisan VETH-C6 ya, ini jangan diutek-utek dan biarkan ini, karena ada dari beberapa Dockernya ya, seperti itu. Kemudian kita fokus saja pada yang interface nomor 2, yaitu ENP1S0. di sini yaitu IP address dari server saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu cukup simpel. Kita exit dulu. Nah, caranya itu cukup simpel. Teman-teman tinggal konfigurasi dari Cloudflare Access menggunakan Zero Trust ya, seperti itu. Nah, kita masuk saja ke tutorialnya. Saya anggap teman-teman sudah pasang Zero Trust-nya ini atau Cloudflare Tunnel di server teman-teman. Kita buka dulu. Nah, di sini ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah komentar di channel ini dan juga like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa agar channel ini bisa berkembang. Nah, kemudian kita masuk di Cloudflare One atau one-cloudflare.com. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan di dashboardnya seperti ini. Kemudian nanti di bawah ini ada Analytic Gateway. Nah, kita masuk di akses terlebih dahulu. Kita masuk di tunnel terlebih dahulu, di network, kemudian di tunnel. Nah, ini tunnel yang telah saya buat dari beberapa video-video yang telah saya rilis sebelumnya. Jadi tunnel ini tidak pernah saya ganti ya untuk akses di rumah saya ya, seperti itu, di home server upxid ini. Kemudian kita klik di home server, kemudian kita edit. Nah, setelah itu teman-teman jika belum pasang, silahkan pasang saja, sesuaikan untuk environment atau environment arsitektur teman-teman yang gunakan. Jika teman-teman menggunakan Windows, Mac, Debian, silahkan sesuaikan, karena di server saya menggunakan Debian, jadi
saya sudah pasang ya seperti itu. Kemudian kita masuk di public hostname. Setelah di public hostname, teman-teman tinggal tambahkan saja add public hostname. Contoh di saya itu SSH seperti ini karena saya sudah buat, tapi setidaknya saya buatkan dari awal. Kemudian ssh.upx.my.id. Kemudian di sini pilih yang SSH ya. Ini kemudian masukkan URL dari server kita tanpa port. Setelah ini selesai, teman-teman tinggal save. Nanti akan muncul di home server ini atau di tunnelnya ini dengan nama ssh.upx.my.id. Ini dia, teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini sudah terpasang ya. Jika teman-teman tanya yang baru tonton video ini, di sini ada SSH Docker ini pada video part 2 ya, karena kali ini part 3. Setelah ini selesai atau terpasang, teman-teman tinggal masuk di akses terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman masuk di akses, ini dia akses overview untuk dashboard dari Cloudflare akses kita. Kemudian masuk di service authentication dulu, kita cek. Nah, di sini ada service SSH. Ini sebelumnya saya menggunakan service token ya, karena ribet jadi saya ganti ke email. Nah, kemudian kita masuk di role group saja. Nah, role group ini teman-teman bisa sesuaikan. Ini nanti bisa otomatis tergenerate jika teman-teman generate di application ya. Kemudian di policies. Nah, inilah tahap yang paling penting ya. Teman-teman buatkan dulu policies. Jika belum atau belum ada seperti saya, silahkan tambah seperti ini. Kemudian isi di sini untuk policy name semisal SSH akses seperti ini. Kemudian pilih allow, dan juga ini biarkan default seperti ini ya. Kemudian untuk selektornya teman-teman bisa pilih, karena saya pakai email jadi saya pakai email. Nah, jika teman-teman ingin mau pakai akses lain seperti any access service token, kemudian authentication method, common name atau country by negara maksudnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian siapapun, everyone ini external evaluation, IP range. Jadi ada beberapa IP address publik yang hanya bisa akses Cloudflare tunnel atau Cloudflare akses yang ada di server kita seperti itu, atau role group. Jadi di grup tadi diberikan role beberapa yang bisa akses ya seperti itu. Kita pakai yang gampang saja yaitu emails. Kemudian isi emailnya. Nah, kebetulan saya sudah isi emailnya yaitu upxid@gmail.com. Kemudian setelah polisinya ini dibuat, kemudian teman-teman tinggal skip saja ya, ini biarkan saja. Kemudian di sini biarkan kosong, setelah itu save. Nanti setelah di save, teman-teman policies-nya ini akan muncul seperti ini ya. Setelah ini selesai, teman-teman masuk di application. Karena ini kosong masih atau belum ada, jadi teman-teman konfigurasi atau tambah application baru ya, karena saya sudah ada. Jadi teman-teman tinggal klik add application saja. Kemudian di sini pilih self hosted ya, karena kita pasang Cloudflare tunnel ini di server lokal kita atau self hosted server kita ya. Kemudian pilih select. Nah, setelah di select, di sini teman-teman silahkan isi namanya semisal SSH UPXID. Nah, UPXID seperti ini biarkan 24 jam. Kemudian add public hostname ya, add public hostname seperti ini. Nah, di sini pilih subdomainnya, contoh saya SSH. Kemudian domainnya pilih mau pakai yang mana, mau pakai upx.my.id. Karena saya pakai yang ini jadi pilih yang ini. Kemudian ke bawah. Nah, di sini ada browser rendering setting. Nah, untuk ini silahkan teman-teman pilih ya, yang disable ini ganti ke SSH ya. Jadi teman-teman SSH-nya nanti akan bisa diakses di browser atau browser rendering ya seperti itu. Kemudian jika policy-nya tadi yang sudah kita create belum muncul, teman-teman tinggal create new policy karena kita sudah buat. Jadi tinggal select existing policies, tinggal kita pilih SSH yang kita buat tadi, kemudian di confirm ya seperti ini. Nah, setelah ini di confirm, biarkan kita default ke bawah, skip saja. Habis itu kita next. Nah, ini biarkan default saja, ini jangan diganti-ganti, sudah biarkan. Kemudian next. Nah, setelah ini tinggal di save. Setelah di save, teman-teman nanti akan muncul satu app dengan nama SSH atau dengan nama yang telah teman-teman tadi daftarkan. Nah, di sini type-nya itu browser SSH ya seperti itu. Nah, setelah prosesnya ini selesai, baru kita buka coba untuk URL-nya ya. Contoh di sini saya pakai ssh.upx.my.id ya seperti ini. Nah, jadi ini sudah kita login, kita close dulu. Kemudian saya mau buatkan incognito baru. Nah, ini dia. ssh.upx.my.id. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nanti untuk verifikasi emailnya akan masuk ke email yang telah kita daftarkan tadi seperti pada sebelumnya ya, di menit pertama tadi yang saya jelaskan ya seperti itu. Kemudian, Bang, bagaimana cara konfigurasi untuk tampilannya ini ya? Ya, jadi biar setidaknya lebih enak dilihat ya seperti itu. Nah, teman-teman tinggal masuk saja di setting di one-dash.cloudflare-nya ini, masuk di setting, kemudian di custom page ya seperti ini. Di sini ada tulisannya sudah personalize the Cloudflare Zero Trust experience for your end user ya seperti ini. Nah, di sini
untuk tim domain, teman-teman silahkan sesuaikan dengan domain yang telah teman-teman inginkan. Kebetulan Cloudflare Access untuk UPX ID ini kosong, jadi saya ganti. Jika ini default, silahkan teman-teman edit saja, ganti ini, kemudian di save. Nah, setelah di save nanti dia akan proses, mungkin waktunya cukup lama, biasanya itu sekitar 30 sampai 1 jam. Kemudian di sini ada block gateway blocked page-nya, jadi kita klik customize saja. Nah, nanti ini akan muncul jika rule yang telah kita buatkan tadi atau telah kita generate tadi itu sebagai blok pertama ya. Contoh seperti ini. Jika IP address dari negara A atau negara luar itu di blok, maka jika orang luar ngakses ke server kita maka akan muncul ini ya. Teman-teman bisa pilih saja ini default gateway block page. Nanti tampilannya seperti ini. Jika mau URL redirect juga boleh. Jadi teman-teman tinggal paste saja di sini, mau seperti saya dulu ini langsung saya arahkan ke repo saya, namun tidak dah, biarkan saja defaultnya di blok. Kemudian mau pakai custom block page, teman-teman tinggal sesuaikan saja, nanti tampilannya akan seperti ini, semisal UPX ID seperti ini. Kemudian logonya teman-teman bisa pilih, ini karena saya ambil dari YouTube jadi yt3.usercontent. Kemudian headernya contoh semisal page ini diblokir ya, seperti ini, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau kita biarkan blank dia akan kosong ya, seperti itu. This website is blocked ya, seperti itu. Kemudian untuk message-nya teman-teman tinggal sesuaikan saja. Kemudian email address untuk yang bisa agar menghubungi teman-teman, kita isi saja semisal admin@upx.my.id. kemudian custom subject-nya untuk emailnya hubungi admin. Kemudian setelah itu di sini untuk background color teman-teman tinggal pilih saja mau pakai warna apa. Jika teman-teman ganti nanti warnanya akan berganti ya, seperti ini. Tinggal di save. Karena saya biarkan default, jadi ya untuk aksesnya biarkan default, biarkan zero trust atau Cloudflare sendiri yang menentukan apakah koneksi ini aman atau tidak ya, seperti itu. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu di login page yang akan kita customisasi full untuk video kali ini ya. Karena ini deep dive video, jadi setidaknya lebih lengkap. Nah, di sini ada your organization name. Kebetulan saya masih pakai default, jadi saya ganti saja di app launchernya. Jadi di your application name ini akan ganti nanti semisal UPX ID server. Setelah ini kemudian logonya teman-teman masukkan saja via URL. Kemudian untuk header text, nah yang ini platform akses UPX ID. Anda bisa akses jika admin memberikan izin ke Anda, seperti ini dah, sudah tidak apa-apa, yang penting ada. Kemudian di message, untuk message-nya ini akan muncul di bawah ya. Silahkan masukkan autentikasi di atas ini ya. Di bawah boleh, di atas silahkan masukkan autentikasi yang telah admin berikan kepada Anda agar dapat akses ke sistem server UPX ID. Nah, seperti ini nanti pesannya ini akan muncul di bawah. Kemudian untuk background color teman-teman tinggal ganti saja, karena UPX ID identik dengan biru, jadi saya akan ganti sedikit yang kebiru-biruan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Untuk proses save-nya tergantung dari Cloudflare Access teman-teman. Nah, kita lihat saja hasil dari yang kita buat tadi, yaitu di sini. Ini sebelumnya masih berwarna seperti ini, kita refresh saja. Nah, dia sudah ganti ya, seperti itu. Silahkan konfigurasi sesuaikan kebutuhannya. Mungkin di video kedepannya nanti akan saya buat untuk VNC, untuk RDP mungkin butuh autentikasi ya, atau mungkin butuh key dan lain-lain, itu akan ada di featuring video ya. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe di channel ini, share juga ya agar channel ini bisa berkembang. Kemudian jangan lupa langganan juga di channel YouTube UPX ID agar membantu channel ini bisa berkembang ya. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, komentar di Telegram page, atau via email UPX ID YT tadi ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.